Halo pemirsa, selamat pagi. Apa kabar Anda hari ini? Anda menyaksikan Selamat Pagi Indonesia. Ada beberapa hot topic untuk Anda pagi ini. Jason, ini agak darurat. Kenapa tuh? Karena di sepanjang Sungai Cisadane itu ada banyak yang menemukan ikan-ikan yang menggelepar-gelepar gitu. Oh, kalau bahasa sederhananya tuh banyak ikan mabok begitu ya, sampai ikannya itu mati dan jumlahnya ini bahkan sampai dengan ribuan ekor pemirsa. Tepatnya di Sungai Cisadane, Tangerang, Banten, dan mereka ini mengambang pemirsa. Tapi warga malah katanya beramai-ramai ke situ. Kita lihat nih bagaimana kondisinya. Jadi pemirsa, ada berbagai jenis ikan yang berada di Sungai Cisadane ini mendadak mati karena dugaannya akibat dampak pencemaran dari sebuah pabrik kimia yang terbakar pemirsa. Dan banyak ikan yang kita lihat di visual ini mati mengambang dan terlihat air sungai ini juga berwarna kebiruan dan juga berminyak pemirsa. Jadi ada kuat indikasi bahwa sebenarnya Sungai Cisadane ini sudah tercemar begitu. Dan warga kota Tangerang di seputaran sungai juga menyampaikan bahwa fenomena matinya ikan yang mabok dan mati ini terjadi ini bahkan sejak Senin malam. Jadi memang banyak warga yang kemudian terlihat berebut untuk bisa mendapatkan ikan. Tapi harus hati-hati warga di sana karena ini kalau sungainya saja warnanya seperti ini, jangan sampai nanti ikan yang Bapak Ibu tangkap, Bapak Ibu ambil nanti malah berbahaya untuk kesehatan Bapak Ibu. Itu yang kemudian harus diperhatikan juga ya, Valen. Dan ini untuk memastikan kalau kondisi air sungai ini mungkin lebih aman atau membaik, jadi petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kepolisian Polres Metro Tangerang Kota turun langsung pemirsa untuk melakukan pengecekan dengan cara mengambil sampel air dan juga ikan di sana. Nah, tercemarnya Kali Cisadane oleh limbah zat kimia berbahaya ini terjadi karena kebakaran pabrik pestisida di Tangerang Selatan. Dan akhirnya juga berdampak tidak hanya pada ikan-ikan di Cisadane saja, tapi pemirsa ini mungkin berdampak pada kegiatan sehari-hari Anda. Karena distribusi air bersih PDAM untuk warga di beberapa lokasi itu terpaksa dihentikan sementara. Dan untuk mencegah dampak lebih lanjut terhadap kesehatan masyarakat, ini terjadi supaya mengantisipasi potensi kontaminasi air baku di PDAM. Kita akan dengarkan apa yang disampaikan oleh Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan PDAM berikut ini. Terutama nanti di perbatasan, karena memang ini indikasinya kan katanya pencemarannya dari Tangsel ya. Jadi juga informasi dari Pak Kadis juga, insya Allah Tangsel juga dan Kementerian Lingkungan Hidup akan turun melakukan sampel di wilayah mereka. Jadi kita di wilayah Tangerang, Kota Tangerang, Tangsel di wilayah Tangsel di perbatasan. Apa saja nanti yang diceritakan? Kalau berdasarkan alat OnLimo, kita ada alat pemantau real time kondisi air Sungai Cisadane. Memang untuk indikator fisika kimianya masih dalam tahap normal, hanya OD saja, perkeruhannya itu memang agak di bawah standar. Kondisi air ini pada saat itu terus dicek oleh lab kami, memang kondisi kurang, memang kita harus diolah. Nah, pada saat itu saya pastikan di kisaran jam 11 malam air sementara kita tutup secara bertahap. Air terus diisikan oleh bendung, dibuang ke pintu air dibuka dan sampai jam 5 pagi lah kurang lebih sudah normal kembali. Ada lagi pemirsa hot topic yang kalau ini memang benar-benar hot, panas emosinya pemirsa. Jadi ada pedagang kaki lima di Bekasi pemirsa yang kemudian menunjukkan emosinya itu kepada Wali Kota Bekasi Tri Adianto dengan apa nih Valen? Dengan membawa golok. Waduh. Oke, pemirsa, ini adalah kita lihat ya, ini adalah rekaman video di lokasi pada saat ada seorang pedagang kaki lima yang mengejar Wali Kota Bekasi di tengah penertiban PKL oleh petugas gabungan TNI Polri di sana. Kita lihat itu ada petugas yang berusaha untuk menertibkan lokasi yang ada di sana dengan membawa ada papan spanduk atau baliho kecil, dan kemudian peristiwa ini membuat sejumlah orang menahan pria ini supaya tidak melakukan tindakan yang membahayakan karena di tangannya ada senjata tajam berupa golok. Nah, Wali Kota Bekasi
Tri Adianto mengaku memahami respons warga yang marah pada saat penertiban ini. Namun menurutnya aturan tetap harus ditegakkan. Ia meminta masyarakat menyikapi penegakan aturan dengan bersikap dewasa dan juga bertanggung jawab. Sementara Bapak dengan baju merah ini, pemirsa, pedagang yang marah diinformasikan sudah minta maaf kepada Wali Kota Bekasi. Kita akan dengarkan apa yang disampaikan oleh Wali Kota Bekasi berikut ini. Belum dia mengucapkan maaf juga udah saya maafkan. Baik. Oke. Tapi kan yang bersangkutan juga udah minta maaf nih Pak secara publik gitu kan. Nah, ya udah nggak apa-apa. iya. Tapi sejauh ini gimana Pak supaya besoknya tidak ada kejadian-kejadian seperti itu Pak? Ya mungkin sosialisasi ya, terus akan kita optimalisasikan. Baik. Bahwa ini kan perintahnya bahwa presiden kan sudah jelas ya, dan ini kan tentu kita di aparatur yang di bawahnya tentu harus bisa melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya. Tapi diupayakan bahwa ini terus kita lakukan secara perlahan ya, dan ini tentu perlu edukasi. Dan saya kira bagaimana memang peran masyarakat harusnya hari ini memang berada di garda terdepan. Apapun ceritanya, program pemerintah tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah berhasil kalau kemudian masyarakat tidak Gol. Nah itu tuh Jason. Jadi Bapak ini sempat masuk ke dalam, masuk ke dalam tokonya, keluar, dan di bagian tangan yang diblur itu membawa senjata tajam, dikejar wali kotanya. Ya ini sempat membuat situasi mencekam begitu ya pemirsa ya, karena tindakannya sangat disertai dengan emosi yang tinggi begitu ya, dengan marah-marah begitu sambil membawa senjata tajam, dan di situ petugas yang ada berusaha untuk kemudian menenangkan sebenarnya. Tapi intinya adalah dari kejadian ini kan sebuah penertiban yang harus kemudian dipatuhi supaya ketertiban masyarakat juga di sana itu bisa terjaga, dan yang terpenting adalah bisa lancar jalan-jalan yang ada di sana, makanya harus dibersihkan. Sama seperti yang satu ini lancar mengguncang penggemar Indonesia, pemirsa. Westlife hari Selasa malam kemarin. Kita lihat. Nah itu dialah pemirsa sedikit lantunan dari Westlife dengan lagu If I Let You Go yang pastinya sudah sangat melegenda, dan para penonton larut dalam nostalgia saat Westlife tampil dalam pertunjukan bertajuk A Gala Evening. Grup musik legendaris asal Irlandia itu sukses memukau para penggemar setia mereka yang dikenal sebagai Westlifer untuk nostalgia bersama. Ada Sean Violent, Nicky Byrne, dan juga Kian Egan yang mengajak penonton kembali ke era akhir 90-an dan juga awal 2000-an. Dan pertunjukan ini tentu menegaskan kembali popularitas abadi Westlife yang selalu disambut antusias oleh penggemarnya. Jadi kalau kamu suka lagunya apa nih kalau dari Westlife? Banyak Jason, Uptown Girl, Uptown Girl, ya. Salah satunya. Dan bagi Westlife pemirsa, Indonesia bukan sekedar destinasi tur semata, namun ini bisa jadi rumah kedua karena sering kan konsernya di Indonesia. Betul, dan selain sering karena memang kalau kita melihat itu datanya waktu album debut Westlife di awal 2000-an, Indonesia ini adalah salah satu negara yang penjualannya pada saat itu album Westlife itu paling tinggi dibandingkan di negara-negara Asia lain. Itulah makanya fanbase-nya sangat tinggi. Tapi itulah pemirsa hot topik yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Masih ada sejumlah berita. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.